Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Jihan Safa Iliin. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Filosofi Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3C di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Mari kita dengar pembahasan materinya yuk. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu pengertian pendidik, yang kedua jenis pendidik dalam Al-Quran, yang ketiga keutamaan pendidik, yang keempat syarat menjadi pendidik, yang kelima tugas pendidik, yang keenam sifat pendidik. Adapun pembahasan lainnya yaitu yang pertama pengertian peserta didik, yang kedua ciri-ciri peserta didik, yang ketiga karakteristik peserta didik, yang keempat akhlak dan kewajiban peserta didik, yang kelima tugas peserta didik, yang dan terakhir adalah kode etik peserta didik. Pengertian pendidik. Secara etimologi, kata pendidik berasal dari kata dasar didik yang mempunyai arti memelihara, merawat, dan juga memberi latihan agar seseorang itu bisa memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, seperti sopan santunnya, akal budinya, akhlak, dan sebagainya. Secara terminologi, ada berbagai pengertian. Salah satunya yakni menurut Ahmad Tafsir, beliau mengatakan bahwa pendidik dalam Islam sama halnya dengan teori-teori yang ada di Barat. Setelah itu beliau berkata, orang pertama yang paling bertanggung jawab ialah orang tua. Secara umum, pendidik adalah seorang individu yang berada di depan kelas. Dalam artian pendidik adalah yang mendidik dan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik peserta didik, atau sering disebut sebagai pengajar atau guru, dengan mengupayakan perkembangan semua potensi peserta didik, baik dari segi potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Menurut Islam, pendidik adalah setiap individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Tugas mendidik sebenarnya berada di pundak orang tua, sebab dari merekalah proses kelahiran anak terjadi. Orang tua adalah pihak paling dekat dengan anak dan paling berkepentingan terhadap anak-anaknya. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, dan mudaris. Ustadz adalah orang yang berkompeten dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi atau menjadi pusat panutan, teladan, konsultan bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah mudaris, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Jenis pendidik dalam Al-Quran ada 4 yang dapat diartikan sebagai pendidik, yaitu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua Nabi Muhammad SAW, yang ketiga orang tua, dan yang terakhir adalah guru. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendidik utama. Dari berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Itu menurut Quran surat Al-Baqarah. Nah, berdasarkan dari arti di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendidik bagi manusia. Allah sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan manusia yang dididiknya serta
Dia adalah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia sesuai wahyu yang disampaikan dengan peraturan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Rasulullah ini sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Rasulullah sebagai pendidik ideal dapat dilihat dalam dua hal, yaitu Rasulullah sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan. Rasulullah berhasil mendidik manusia menjadi manusia berkualitas baik lahir maupun batin. Yang ketiga, orang tua. Setelah anak lahir, maka mereka yang pertama kali dikenal. Orang tua adalah orang yang paling berjasa pada setiap anak semenjak awal kelahirannya. Setiap anak melibatkan peran orang tua, seperti peran pendidikan. Peran orang tua sangat dominan di dalamnya. Setiap orang tua memiliki kepentingan terhadap anak-anaknya, yaitu yang pertama, anak sebagai penerus keturunan. Yang kedua, anak merupakan kebanggaan dan belayan kasih orang tua. Dan yang terakhir adalah doa anak merupakan investasi bagi orang tua setelah mereka wafat. 4. Guru atau pendidik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru merupakan orang yang kerjanya mengajar di sekolah, gedung, atau tempat belajar lainnya. Menurut Al-Ghazali yang telah dikutip oleh Sukring mengatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmiannya. Keutamaan pendidik. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dalam ajaran Islam, posisi guru mendapat tempat terhormat dan mulia di sisi Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, terbebas dari kutukan Allah. Setiap seorang guru yang baik dalam pengertian melaksanakan tugasnya dengan ikhlas karena Allah akan mendapat kemuliaan dan keutamaan. Di antara keutamaan itu ialah yang termasuk golongan orang yang tidak putus dari rahmat Allah atau orang yang terkutuk. Yang ketiga, didoakan oleh penduduk bumi. Bukan hanya penduduk bumi, melainkan Allah dan malaikatnya sampai dengan semut yang berada dalam sarangnya serta ikan yang berada di dalam laut akan mendoakan kebaikan untuk guru yang mengajar orang lain. Yang keempat, mendapat pahala berkelanjutan. Ada 3 hal yang selalu diberikan pahala oleh Allah kepada seseorang meskipun ia sudah meninggal dunia, yaitu yang pertama, sedekah jariyah atau wakaf yang lama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa yang dimohonkan oleh anak yang saleh untuk orang tuanya. Syarat menjadi pendidik. Pendidik harus beriman, pendidik harus berilmu, pendidik harus mengamalkan ilmunya, pendidik harus adil, pendidik harus bersikap ikhlas, dan pendidik harus berlapang dada. Tugas pendidik yaitu yang pertama, menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub ila Allah. Yang kedua, mengkomunikasikan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai model dalam bidang studi yang diajarkannya. Yang keempat, menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat berpikir, mencintai pelajarannya. Sifat yang harus dimiliki pendidik yaitu yang pertama, zuhud. Yang kedua, memiliki jiwa bersih. Yang ketiga, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, semakata dalam perilaku dan jujur. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, dapat menempatkan diri sebagai bapak atau ibu sebelum ia menjadi seorang guru. Yang keenam, mengetahui bakat, minat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Dan yang terakhir, menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Pengertian peserta didik secara bahasa Arab dalam istilahnya ada 3 yang menunjukkan makna. Peserta didik yaitu murid, al-timid, dan al-tolid. Murid berasal dari kata a'roda yu'ridu i'rodan mu'rodan yang berarti orang yang menginginkan. Peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang bersungguh-sungguh. Sedangkan al-timid
tidak memiliki akar kata dan berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik yang belajar, sementara al-tolib berasal dari kata tolaba, yatlubu, tolaban, tolibun, yang berarti orang mencari sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, pengertian peserta didik dalam bahasa Indonesia memiliki sebutan, yaitu murid dan peserta didik. Nah, istilah ini dalam istilah murid sendiri dipahami sebagai orang yang sedang belajar, mensucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Sedangkan peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw materi, bahan mentah dalam proses transformasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid adalah peserta didik di sekolah. Anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik rohaniawan dalam suatu agama. Ciri-ciri peserta didik secara umum ada 4 ciri, yakni yang pertama, peserta didik dalam keadaan sedang berdaya. Maksudnya ialah dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Yang ketiga, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu. Karakteristik peserta didik. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. Yang kedua, peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen maupun eksogen, yang memiliki segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan mempengaruhinya. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Dan yang kelima, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang mungkin dapat aktif, kreatif, serta produktif. Yang keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Akhlak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama, harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Kenapa? Karena belajar merupakan ibadah yang tidak sah dilakukan kecuali dengan hati yang bersih. Yang kedua, harus mempunyai tujuan menuntut ilmu, karena dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bukan mencari kemegahan dan kedudukan. Yang ketiga, harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Apabila ia menghendaki pergi jauh atau merantau untuk memperoleh seorang guru, maka ia tidak boleh ragu-ragu untuk itu. Dan yang terakhir, wajib menghormati guru dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan memperlakukan berbagai macam cara. Adab dan tugas peserta didik. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengawali langkah dengan mensucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. Yang ketiga, mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang keempat,
tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya. Yang kelima, tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengarkan pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu termasuk ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat. Yang keenam, menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji. Yang ketujuh, tidak melibatkan dirinya dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. Yang kedelapan, berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadi semulia-mulia ilmu. Yang kesembilan, menjadikan tujuannya yang segera dengan menghiasi batinnya dengan segala aspek kebijakan. Yang ke-10, mengetahui antara suatu ilmu dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah kode etik peserta didik. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, pendidik hendaknya mengetahui potensi, dimensi, dan kebutuhan peserta didik. Demikian pula, peserta didik hendaknya dituntut memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadiannya. Imam Al-Ghazali merumuskan 11 kode etik yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menguasai kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, bersikap tawadu atau rendah hati, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Belajar dengan bertahap dan berjenjang. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat membahagiakan serta memberi keselamatan dunia akhirat. Harus tunduk dan patuh pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang dianjurkan pendidik pada umumnya. Sekian. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never stop